Suara pelan, berat, tenang, seolah berbicara dari tempat yang tidak disentuh cahaya, seperti seseorang yang berbicara langsung ke jiwa yang sedang runtuh. Di tengah kesunyian malam yang tidak pernah benar-benar ramah, ada satu kenyataan pahit yang terus mengikuti kita, seperti bayangan yang tidak bisa dipisahkan. Hidup tidak pernah berhenti menghantam kita, bahkan ketika kita memohon jeda, bahkan ketika kita sudah tidak punya tenaga untuk menerima satu pukulan lagi. Malam itu sunyi, tetapi bukan sunyi yang menenangkan. Itu adalah sunyi yang menekan dada, memelintir pikiran, merayap pelan-pelan di antara sela-sela hatimu. Sunyi yang membuatmu sadar bahwa ada sesuatu dalam dirimu yang sudah lama retak. Tapi kau pura-pura tidak mendengarnya, kau pura-pura tidak melihat serpihannya. Dan di balik wajah yang kau pakai setiap hari, wajah yang kau tunjukkan di depan orang-orang, wajah yang harus terlihat kuat meskipun hatimu hancur, tersimpan rasa lelah yang tidak pernah kau suarakan, lelah yang mengendap, yang menumpuk, yang terus menggerogoti bagian dirimu yang dulu pernah penuh harapan. Ada luka yang tidak kau izinkan siapapun melihat, luka yang tidak pernah benar-benar sembuh karena tidak pernah benar-benar ditangani, dan ada pertanyaan-pertanyaan yang kau bisikkan pada dirimu sendiri. Hanya ketika dunia tertidur, kenapa aku harus melewati semua ini sendirian? Kenapa hidupku selalu terasa lebih berat dari orang lain? Apakah aku akan baik-baik saja suatu hari nanti? Selamat datang di REM Stoik, tempat di mana kita tidak lagi bersembunyi dari kegelapan. Tempat di mana kita tidak lari dari kenyataan, tapi menghadapinya, menatapnya tepat di mata, dan perlahan menjadikannya sumber kekuatan. Bukan kekuatan yang indah, tapi kekuatan yang ditempa dari luka-luka yang belum sembuh, dari air mata yang sudah mengering, dari malam-malam panjang yang tidak pernah kau ceritakan kepada siapa pun. Malam ini, aku akan membawamu masuk ke perjalanan panjang, sangat panjang. Perjalanan jauh ke dalam ruang terdalam batinmu, ruang yang bahkan kau sendiri takut untuk memasuki. Perjalanan yang tidak menawarkan pelarian, sebaliknya, perjalanan yang memaksa kita membuka pintu-pintu yang selama ini kau kunci rapat-rapat. Tarik napas perlahan. Karena setelah ini, tidak ada yang ringan, tidak ada yang indah, tidak ada yang manis, tidak ada hiburan murah, yang ada hanya kejujuran, rasa sakit, dan kenyataan yang selama ini kau tutupi dengan senyum palsu. Yang ada hanya dirimu, dan semua hal yang sudah terlalu lama kau sembunyikan. Sekarang mari kita mulai. Pertama, sunyi yang selalu menunggumu. Ada satu waktu dalam hidupmu ketika semuanya terasa runtuh. Dan anehnya, itu bukan karena satu tragedi besar, bukan karena bencana besar yang tiba-tiba meledak di hidupmu. Justru sebaliknya, itu runtuh karena hal-hal kecil, sangat kecil, yang terus menumpuk tanpa suara. Seperti tetesan air yang jatuh perlahan ke batu yang keras, bukan terlihat berbahaya, tapi lambat laun menghancurkannya dari dalam. Kau pernah mencoba menjelaskan rasa lelahmu kepada seseorang. Kau berharap mereka memahami sedikit saja tentang apa yang kau tanggung. Tapi mereka hanya menjawab dengan kalimat dangkal yang paling mudah diucapkan, kau cuma butuh istirahat, seolah tidur bisa menyembuhkan luka emosional. Seolah tidur bisa menghapus beban mental yang sudah menempel bertahun-tahun. Padahal mereka tidak tahu, kelelahanmu bukan soal fisik. Tubuhmu masih bisa bergerak, tapi Jiwamu sudah lama duduk bersandar di sudut gelap, kehabisan tenaga untuk berdiri. Kau menyimpan semuanya sendirian. Semua luka itu tidak punya tempat untuk diletakkan, jadi kau simpan di dalam. Dan semakin kau simpan, semakin berat rasanya. Ada hari-hari ketika kau bangun bukan karena ingin, tapi karena kau dipaksa oleh kewajiban yang tidak pernah peduli pada keadaan batinmu. Kau bergerak bukan karena ada semangat, tapi karena kehidupan menuntutmu untuk tetap berfungsi. Dan setiap kali engkau tersenyum di hadapan orang-orang, kau tahu itu bukan kebahagiaan. Itu adalah tameng, sebuah topeng agar dunia tidak bertanya terlalu banyak, agar mereka tidak melihat betapa rapuhnya dirimu saat itu. Di titik ini, aku ingin kau mengakui satu hal kecil, hal yang sudah kau hindari terlalu lama. Kau lelah, dan itu tidak apa-apa. Kelelahan bukan tanda bahwa kau gagal. Kelelahan adalah tanda bahwa kau sudah berjuang terlalu lama, bahkan ketika dunia tidak pernah tahu kau sedang berjuang. 2. Dunia tidak pernah benar-benar peduli.
Ada satu pelajaran pahit yang sangat jarang diucapkan secara jujur. Dunia tidak benar-benar peduli dengan rasa sakitmu. Orang-orang tersenyum padamu karena itu mudah. Mereka memujimu ketika kau terlihat kuat, tapi mereka menghilang ketika kau menunjukkan kelemahan. Mereka memelukmu ketika kau sukses, tapi mereka mundur pelan-pelan ketika kau terpuruk. Dan yang lebih menyakitkan, ada yang diam-diam merasa puas ketika melihatmu jatuh karena keberhasilanmu selama ini mungkin membuat mereka merasa kecil. Pada akhirnya, ketika hidupmu benar-benar runtuh, ketika kau menangis tanpa suara di dalam kamar, ketika tubuhmu gemetar karena beban mental yang tidak tertahankan, yang benar-benar menemanimu hanyalah dirimu sendiri. Namun di titik inilah kebijaksanaan gelap stoikisme mulai muncul. Jika dunia tidak peduli, maka untuk apa kau berusaha membuat mereka terkesan? Jika dunia tidak peduli, maka tidak ada gunanya membuktikan apapun kepada mereka. Kau tidak perlu menjelaskan luka-lukamu, tidak perlu menjelaskan alasanmu jatuh, tidak perlu mempercantik kisah hidupmu agar terlihat pantas di mata orang lain. Saat dunia menjauh darimu, itu sebenarnya memberi ruang agar kau bisa kembali memungut dirimu sendiri, agar kau bisa membangun fondasi baru yang tidak tergantung pada validasi siapapun. 3. Kebangkitan yang tidak membutuhkan sorakan. Kita terbiasa menunggu seseorang mengatakan, "Kau bisa, aku percaya padamu." Kita berharap ada tangan yang terulur ketika kita jatuh, ada suara yang menenangkan ketika kita rapuh. Tapi realitas hidup yang keras ini mengajarkan satu hal. Ketika kau paling membutuhkan dorongan, justru saat itulah semua orang mendadak sibuk. Namun justru karena tidak ada sorakan, muncul jenis kekuatan yang paling murni. Kebangkitan yang tidak disaksikan siapapun. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada pujian, tidak ada aku bangga padamu. Itulah kebangkitan paling jujur. Itulah kebangkitan yang benar-benar milikmu, karena tidak ada satu pun yang membantumu bangkit. Ada malam-malam ketika kau menatap langit-langit kamar, terjebak dalam rasa takut yang tidak bisa diucapkan. Memikirkan semua kegagalanmu yang datang bertubi-tubi, menempel seperti bayangan yang tidak mau pergi. Ada detik ketika kau ingin menyerah, bukan karena kau lemah, tapi karena kau manusia yang sudah terlalu lama menahan semuanya sendirian. Namun lihat dirimu sekarang, kau masih di sini, masih berdiri, masih bergerak. Kekuatanmu bukan tentang berapa kali kau menang. Kekuatanmu ada pada kemampuanmu untuk berdiri kembali, meski tidak ada yang melihat, tidak ada yang peduli, tidak ada yang mendukung. 4. Luka yang membentukmu. Setiap luka adalah gurumu, setiap penolakan adalah pelajaran. Setiap penghinaan adalah bara api yang mengeraskan ketahananmu. Kau pernah diremehkan, pernah dianggap tidak berguna, pernah dibandingkan, pernah dibuat merasa kecil, pernah dianggap tidak layak untuk sukses. Semua itu menyakitkan, tapi semua itu membentukmu. Orang-orang meremehkanmu bukan karena mereka tahu masa depanmu, tapi karena mereka tidak sanggup melihat betapa kuatnya potensi yang kau sembunyikan. Ada api kecil dalam dirimu yang tidak pernah padam. Meski angin berkali-kali mencoba mematikannya, api itu tetap bertahan. Api itu bukan ambisi berlebihan, bukan kemarahan, bukan balas dendam. Api itu adalah ketahanan. Api yang berbisik lirih namun tegas. Aku tidak akan hancur meski aku jatuh. 5. Sepi adalah guru terkejam. Sepi adalah guru yang tidak pernah berbicara, tapi pelajarannya menghantam lebih keras daripada kata-kata manapun. Dalam sepi, topengmu jatuh. Tidak ada lagi kepura-puraan, tidak ada lagi alasan, tidak ada lagi gangguan yang bisa menutupi rasa sakit. Di dalam sepi, kau dipaksa duduk bersama diri sendiri. Dipaksa mendengar suara-suara yang mengganggumu selama ini. Ketakutanmu, traumamu, kekecewaanmu, bayangan gelapmu. Dan kau akhirnya sadar, tidak ada yang akan menyelamatkanmu, tidak ada yang benar-benar bertanggung jawab atas kesembuhanmu. Hanya kau, hanya dirimu, dan keberanianmu untuk mengakui bahwa kau butuh berubah. Itulah inti stoikisme paling gelap. Kesembuhanmu ada di tanganmu sendiri. 6. Menerima kenyataan tanpa mencari pelarian. Ada masa ketika kau berhenti bertanya, kenapa hidupku seperti ini? Pertanyaan itu tidak menuntunmu kemana-mana, dan perlahan kau menggantinya dengan, aku akan berjalan meski begini. Penerimaan bukan tanda kelemahan.
Penerimaan adalah bentuk keberanian paling tinggi, karena menerima berarti menatap kenyataan tanpa lari, meski kenyataan itu tidak sesuai dengan harapanmu. Orang kuat bukan mereka yang selalu menang, melainkan mereka yang tetap bergerak ketika hidup tidak memberi mereka alasan untuk bertahan. 7. Mengubah diri tanpa menunggu dukungan. Perubahan terbesar tidak datang dari motivasi orang lain, tidak datang dari dukungan, tidak datang dari ucapan manis. Perubahan datang ketika kau sadar bahwa tidak ada yang akan datang menolongmu. Kau bangkit bukan karena dunia mendorongmu, tapi karena kau menolak mati dalam kegelapan. Kau bergerak bukan karena ada yang menuntun, tapi karena kau tahu jika kau berhenti sekarang, tidak ada yang peduli. Di titik inilah kau menjadi sesuatu yang menakutkan. Seseorang yang tidak bisa dihancurkan karena ia tumbuh dari kehancurannya sendiri. Untuk kau yang menolak hancur, jika kau sampai di bagian akhir dari perjalanan panjang ini, berarti ada sesuatu dalam dirimu yang lebih kuat dari yang selama ini kau kira. Ingat satu hal besar, kau tidak dilahirkan untuk menjadi lemah, kau tidak diciptakan untuk menyerah, kau diciptakan untuk bertahan, untuk melewati hal-hal yang tidak pernah kau ceritakan kepada siapapun. Kegelapan bukan musuhmu, kegelapan adalah ruang latihanmu, tempat kau ditempa, tempat kau hancur, lalu bangkit lebih kuat. Setiap air mata yang kau sembunyikan, setiap malam panjang yang kau lalui sendirian, semua rasa sakit yang kau tahan tanpa ada satu pun yang tahu, itu semua akan menjadi alasan mengapa suatu hari nanti kau berdiri lebih tinggi daripada siapapun yang pernah merendahkanmu. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih sudah mendengar sampai akhir. Terima kasih karena tidak menyerah pada dirimu sendiri. Sampai jumpa di video berikutnya. Ini adalah RM Stoik. Tetap kuat, meski tidak ada yang melihat.